Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Alex Suhendra. Kali ini saya sudah sampai di huruf M dan wayang berikutnya yang sedang saya gambar adalah Mamang Murka. Ini mungkin tokoh yang tidak terlalu populer ya, tapi bagi teman-teman yang pecinta wayang sih pasti kenal sama tokoh ini. Tidak akan banyak yang akan saya bicarakan. Gayanya tidak akan banyak, ending-endingnya sampai 20 menit ya. Semoga ini enggak ya. Jadi sebelum ke sana, tentu saja saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Yang baru mau subscribe juga silakan subscribe. Saya sedang membangun channel, sebisa mungkin akan jadi semacam katalog ya, atau ensiklopedia wayang. Jadi saya memang sekarang menjadi berniat seperti itu ya. Dan kenapa kemudian jatuh wayang-wayangnya enggak, yang muncul itu bukan wayang-wayang populer kayak misalnya Wisanggeni, Antasena, Arjuna gitu dan seterusnya gitu, karena Bima atau apa gitu. Masa wayang-wayang muncul ini kok yang sering muncul adalah wayang-wayang yang kadang tidak populer ya, atau wayang-wayang tua, atau yang populer tapi mungkin banyak yang nggak mengidolakan. Kalau tokoh-tokoh kayak semacam Bima gitu kan banyak yang mengidolakan ya, Sengkuni gitu. Saya mengidolakan Sengkuni ya. Nggak, maksudnya secara karakter saya tidak mengidolakan satupun tokoh wayang ya, karena menurut saya tokoh pewayangan itu tidak ada yang sempurna, semuanya cacat ya. Ada cacatnya dan itu memang yang dicetuskan ya. Jadi tidak sebagai hitam dan putih saja, tapi juga ada karakter yang lain, ada karakter yang melatar belakanginya kenapa melakukan kesalahan-kesalahan itu. Dan alasannya adalah, pertama kenapa tidak mengambil wayang-wayang yang populer. Pertama, karena saya mengurutkan berdasarkan abjad, tentu saja dari A sampai Z ya, kalau ada wayang Z ya, pokoknya ya urut gitu. Dan dari abjad-abjad itu kemudian saya memilih, ketika wayang itu ada wayang di huruf tertentu itu ada hubungannya dengan wayang yang sebelumnya saya gambar, saya ceritakan, maka saya akan lebih memilih untuk menggambar itu. Tapi juga ketika ada hubungannya tapi wayang itu tidak variatif dengan wayang sebelumnya, misalnya sama-sama wayang alusan gitu, kecuali kemarin ya Kunti sama terus ada berikutnya adalah si Lesmana, itu kan sama-sama wayang alusan ya, bukan yang berangasan. Kenapa saya milih yang itu? Karena pilihan satunya adalah siapa namanya, Lesmana Mandrakumara, sementara Lesmana sendiri sebenarnya tokoh yang ada hubungannya dengan cerita sebelumnya gitu, yang akan berkaitan dengan Rama dan berkaitan dengan Resi Durwasa dan berkaitan dengan gambar wayang Kunti. Jadi saya memilih berdasarkan kaitan-kaitan itu, tidak hanya berdasar pada abjadnya saja, tapi juga ada latar belakang yang lain selain abjad. Pilihan kedua adalah apakah ada kaitannya dengan tokoh wayang sebelumnya atau tidak. Ketika bebas dari itu, hanya abjad saja gitu, maka saya akan memilih ya lebih ke sesuatu yang mungkin pertama tidak populer dulu, karena banyak pengetahuan dari anak-anak muda yang baru suka sama wayang gitu, misalnya kan cuma taunya wayang-wayang yang populer aja gitu. Maka saya sisipi dengan wayang-wayang yang tidak terlalu populer gitu, agar saya bisa berbagi pengetahuan juga gitu di sana gitu. Ya pengetahuan yang sangat pendek sekali sebenarnya ya. Saya tidak punya pengetahuan yang sangat dalam akan karakter wayang, cerita-cerita wayang, tidak. Baik, dan yang sekarang saya pilih Mamang Murka karena ada kaitannya dengan gambar wayang yang di huruf C itu. Saya milih Ciptaning, itu berarti di wayang ketiga ya, di nomor 3, di gambar nomor 3 ada kaitannya dengan itu. Jadi saya lebih memilih Mamang Murka walaupun tidak terlalu populer dan lebih variatif juga. Kemarin sudah wayang alusan Lesmana gitu, sekarang saya kasih wayang gambar raksasa gitu. Biar ensiklopedianya urutannya variatif. Nah, si Mamang Murka sendiri ini adalah patih dari kerajaan Imai Mantaka atau Manik Mantaka gitu ya.
Di sana rajanya adalah Niwatakawaca. Jadi ceritanya si Prabu Niwatakawaca, raja dari kerajaan Imaimantaka, itu ingin memperistri bidadari namanya Supraba. Jadi dia dapat poster, itu dapat majalah gitu ya, majalah, poster dari sebuah majalah gitu, dan di situ ada selebritis gitu namanya Supraba. Dan dia kesengsem gitu karena dia seorang raja, dia pengen melamarnya gitu ya, namanya juga raja bebas lah ya, sultan mah bebas gitu. Ya, dia ingin melamarnya, tapi ya dia juga sadar diri karena dia adalah raksasa gitu ya, nggak jelek-jelek amat, tapi juga ya nggak ganteng-ganteng juga gitu. Maka dia nggak terlalu percaya diri. Jadi si Niwatakawaca itu walaupun dia sombong, tapi juga kadang memiliki tingkat kepercayaan diri yang lumayan rendah kalau dihadapkan dengan wanita. Ya banyak ya orang seperti itu ya, laki-laki biasanya tuh bengok sombong gitu di areanya sendiri, tapi begitu dihadapkan pada kenyataan gitu, keluar dari kandangnya biasanya nggak keluruk gitu ya, nggak petak-petok gitu, diem aja. Apalagi ketemu sama cewek diem aja. Nah ini termasuk si Prabu Niwatakawaca ini, raja dari Imaimantaka. Maka dia mengutus patihnya, mengutus menterinya itu. Dan dari sekian banyak menterinya, si Mamang Murka adalah yang paling tampan. Jadi memang Mamang Murka itu sebelumnya tampan ya, tidak seperti gambar yang sedang saya presentasikan ini ya, sambil saya bercerita. Tidak seperti ini. Jadi dia dulunya itu tampan. Maka diutuslah si Mamang Murka untuk melamar Supraba di Kayangan Junggring Salaka di sana. Dia berangkat gitu. Ketika berangkat ya diongkosi dan seterusnya, ya senang-senang aja gitu. Maksudnya sekalian plesir kata si ini ya. Plesir ke luar negeri gitu. Itu berangkat bersama rombongannya. Dan begitu sampai di Kayangan, dia memohon kepada Betara Guru, kepada Siwa untuk melamar Supraba gitu, salah satu bidadari di Kayangan. Tentu saja sebenarnya ditolak ya, tapi ditolak dengan cara yang sangat halus ya oleh dewa itu. Dia bilang gini, lewat menterinya ya, lewat perdana menteri dewa-dewa yaitu Narada. Narada bilang gini, oh kamu boleh kok melamarkan Supraba untuk dijadikan istri dari Niwatakawaca rajamu itu, boleh. Cuma ada syaratnya nih gitu. Apa syaratnya itu? Apa syaratnya itu? Kata si Mamang Murka kepada Narada. Narada bilang gini, syaratnya kamu harus minta restu dulu sama seorang begawan yang sangat sakti, yang ucapannya tidak bisa ditolak bahkan oleh para dewa-dewa sekalipun. Wah, siapa itu? Ada, dia sekarang lagi bertapa gitu. Lagi bertapa, namanya Begawan Ciptaning gitu. Dia adalah orang yang sangat soleh gitu ya, sangat soleh, sehingga kata-kata yang terlontar darinya itu, restu yang diucapkan darinya gitu, surat perintah yang diberikan olehnya itu tidak bisa ditolak bahkan oleh dewa sekalipun. Itu keinginannya tidak bisa ditolak oleh dewa sekalipun. Oh begitu ya, iya, maka kamu silahkan ke bumi lagi gitu ya, silahkan cari yang namanya Begawan Ciptaning, mintalah restu dulu ke beliau gitu. Kalau sudah dapat restu dari beliau, langsung datang lagi ke sini gitu. Nah, sama dewa dibolak-balikin itu, sama kayak misalnya dulu atau mungkin di beberapa daerah tertentu itu ngurus KTP aja bolak-balik, ngurus aduan bolak-balik, kelurahan, RT, RW bolak-balik sampai habis ongkos, habis tenaga gitu. Aduannya nggak diterima-terima. Nah, ini persis ya siapa namanya Mamang Murka itu sudah dari Imaimantaka berangkat jauh ke kerajaan dewa-dewa itu di sana di Suralaya. Sampai sana ketemu sama, nggak langsung ditemui sama Betara Guru, tapi ditemui sama perwakilannya dan disuruh balik lagi ke bumi gitu, untuk minta restu gitu, minta surat izin. Akhirnya nurut aja gitu si Mamang Murka. Akhirnya Mamang Murka turun ke bumi dan mencari yang namanya Begawan Mintaraga atau Begawan Ciptaning ya. Dicari di mana, tanya ke pelosok-pelosok, ke orang-orang gitu. Oh, Begawan Ciptaning ya. Namanya siapa lagi? Begawan Mintaraga. Oh, kalau saya taunya ini kalau Mintaraga itu nama sebuah gunung ya, sebuah gua gitu
di Indrakila di sana, di pegunungan Indrakila. Kalau Ciptaning saya baru dengar gitu, kata orang-orang di situ. Tapi kalau Mintaraga saya tahu di situ ada gua namanya Gua Mintaraga. Oh begitu ya, mungkin karena dari situ dapat julukan Begawan Mintaraga. Terus akhirnya dari informasi yang didapat oleh penduduk sekitar di bumi itu, nyari-nyari setelah sekian lama itu, akhirnya si Mama Murka memutuskan untuk menuju ke Indrakila, ya, ke pegunungan Indrakila, nyari Gua Mintaraga. Pas sampai sana blusak hutan nggak ketemu. Nah karena watak culas gitu ya, si Mama Murka ini dia mikir gini, ditebang aja hutan-hutannya gitu, apa pohon-pohonnya ditebang gitu, kepada prajuritnya itu. Nah ditebangi dan seterusnya, watak culasnya muncul lagi gitu. Nah, korupnya muncul gitu. Watak korupnya muncul. Sebentar nih kalau cuman ditebangi aja ini eman-eman gitu, jual aja gitu. Akhirnya pohon-pohon itu mereka jadi pembalak liar itu, hutan itu udah digunduli sekian hektar gitu, gelondongan kayaknya dijual ke Singapura, ke Malaysia gitu, ke Vietnam, ke Bolivia gitu, dijual-jual ke sana gitu. Ya, dari apa pegunungan Indrakila itu dijuali ke sana. Nah, pas lagi nebang-nebang kayak gitu, si Begawan Ciptaning yang ada di guanya itu mendengar suara gergaji mesin dan seterusnya, dan semakin mendekati ke guanya. Dan dia tahu itu semacam pohon-pohon itu meminta tolong gitu kepada Begawan Ciptaning itu. Mbah tolong gitu, Mbah Begawan tolong gitu, jangan bertapa terus, kami mohon bantuan. Ini bukan godaan dari dewa-dewa, karena sebelumnya Begawan Ciptaning seperti yang teman-teman dapatkan di cerita saya yang nomor 3 itu kan digoda oleh berbagai macam godaan ya dari dewa-dewa. Nah itu tetap tidak bergeming gitu, tetap bertapa. Tapi yang ini itu benar-benar gitu, bukan godaan lagi, maksudnya bukan siasat untuk membatalkan puasanya atau tapanya, itu bukan, tapi memang asli gitu. Sehingga pohon-pohon itu menjerit minta tolong ke orang sakti yang ada di situ, yang diam aja. Mbah Begawan itu jangan cuma diem aja itu, Anda itu orang pinter tapi nggak ada gunanya kalau nggak bisa nolong kami, tolong kami ditebangi itu, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kami bisa lari, kalau kami bisa mukul, kami akan pukul itu orang-orang yang nebangi pohon, nebangi kami di hutan tuh. Anda kan manusia, buat apa bertapa lama-lama, tapi kalau misalnya nggak ada gunanya lah. Mendengar itu Begawan Ciptaning batin gitu, bersuara, batinnya bersuara. Mereka itu memang celeng. Weh penebang hutan gitu. Nah pas bersuara seperti itu kedengeran ada suara tanpa rupa itu. Si Mama Murka kaget, wah demit gitu. ada demit hutan itu ngomong, woi kamu nebangi hutan sembarangan, nggak minta izin sama negara gitu, liar kamu. Loh ya terserah saya lagi nyari Begawan Ciptaning tuh. Tapi caramu salah, kamu malah nebangi. Nggak apa-apa, ini kan dapat duit gitu. Wah kalian sama aja kayak celeng. Nah pas diucap seperti itu, kejadian para pembalak liar itu, pasukannya Mama Murka sekaligus Mama Murka seketika berubah jadi celeng atau babi hutan. Prajuritnya langsung jadi celeng yang kayak kita lihat itu, berkaki 4 dan keluyuran. Tapi si Mama Murka itu yang jadi celeng cuma ya raganya jadi celeng ya, tapi masih berdiri kayak gambar yang sedang saya buat ini. Jadi raksasa berkepala celeng, bertubuh celeng, itu ada ekornya gitu dan seterusnya. Wah ngamuk tuh tubuh, wajah bagusnya, wajah gantengnya diubah seperti itu kan, ngamuk-ngamuk itu. Siapa yang ngomong? Saya siapa? Ciptaning itu. Loh kok Ciptaning? Ya saya Ciptaning. Wah ini sedang saya cari, kamu di mana? Diobrak-abrik hutannya. Wah geblek itu, marah-marah dan seterusnya. Kamu saya cari-cari malah nyupatani saya jadi celeng. Dia karena dia celeng itu sekalian ngobrak-ngabrik hutan itu, diseruduk-seruduk, buat pohon semakin banyak yang tumbang itu, nggak peduli lagi mau dijual ke Singapura atau ke Malaysia, ke Vietnam, ke Kamboja, udah terserah. Yang penting itu
ngobrak-abrik dan akhirnya ketemu, wah ini ada gua, mungkin ini pasti suara itu dari sini. Weh Ciptaning, kamu di dalam situ ya? Ya, kamu mau apa? Tak seruduk kamu, digempur, tak pateni sekalian, mau tak bunuh sekalian. Nah akhirnya sama si Mamang Murka itu, karena dia sudah berubah jadi celeng, itu sekaligus dia nyeruduk, diseruduk-seruduk guanya seperti yang saya ceritakan di gambar yang ketiga Ciptaning. Teman-teman bisa saksikan sendiri di situ. Diseruduk-seruduk dan hampir saja gua Mintaraga itu hampir saja runtuh karena akan membahayakan dirinya. Itu si Begawan Ciptaning atau Arjuna ini mengambil busurnya dan melepaskan busurnya dan tepat mengenai si Mamang Murka. Bersama dengan itu ada satu panah lagi dan terjadilah Robin Hood moment ya. Seperti yang juga saya jelaskan apa sih Robin Hood moment itu di gambar yang ketiga di awal-awal saya gambar. Nah, dan begitulah si Mamang Murka menemui ajalnya. Kelak cerita ini akan saya lanjutkan ya di gambar berikutnya, kan di huruf setelah M ini N. Nah pas banget di N ini saya akan menceritakan Niwataka Waca ya. Jadi masih saling berkaitan. Akan seperti apa nanti kejadian selanjutnya ya. Baik teman-teman pendengar semua, wah kayak saya lagi siaran radio ya. Ya memang kayak siaran radio, jadi kalau nggak suka gambar saya dengerin saja serungon-rungon sambil layah-layah tiduran ya. Syukur-syukur terbawa mimpi itu ya, tapi mimpi yang indah-indah aja ya. Baik teman-teman semua, itu tadi yang bisa saya bagi ya, sependek pengetahuan saya tentang Mamang Murka dan cerita yang amburadul versi saya, dan juga gambar yang biasa-biasa saja. Jadi ya saya sedang membangun katalog wayang seperti latar belakangnya seperti saya sampaikan di depan, dan teman-teman bisa baca deskripsinya. Yang baru mampir ke sini silakan baca deskripsinya, bagaimana proses saya menggambar, kenapa saya menggunakan langsung di situ sudah ada sketsa pensil dan saya langsung tempelin drawing pen di situ. Silakan baca deskripsi yang sangat panjang itu proses saya menggambar dan alasannya kenapa saya langsung sudah ada sketsa pensilnya. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan, menyimak ya. Bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan di subscribe biar channel ini semakin ramai, biar katalog wayangnya bertambah ya, biar saya itu semangat ya benar-benar membangun katalog wayangnya. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat ya, diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki, kemudahan dalam berbagai macam urusan, dan semua hal yang sedang Anda kerjakan juga senantiasa diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Tuh, saya janji cuma sebentar, tidak ada 20 menit. Saya Alex Wendra undur diri, sampai ketemu di huruf N di wayang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.